Oke bang. Oke, Bang Kamarudin, seperti apa ini mungkin update soal kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi. Nah, hari ini juga Kejaksaan telah lagi menggeledah di rumah Sandra Dewi. Gimana Abang sendiri melihatnya? Apakah ini bentuk keseriusan dari Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang menjerat suami dari Sandra Dewi? Jaksa Agung menggeledah ya. Iya. Jadi Jaksa Agung menggeledah positif juga untuk mengetahui apakah harta itu lagi di rumahnya atau sudah dialihkan menjadi bisnis baru atau dialihkan menjadi ke rumah mertua, ke rumah ayah bapaknya, ibunya, kakak adiknya, semua sama ipar-iparnya gitu kan, harus diperiksa semua. Tetapi perlu juga bagi Jaksa Agung mencatati semua menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 2, pasal 3, pasal 18 ditambah dengan Undang-Undang Tipikor. Karena kalau tidak digunakan Undang-Undang Tipikor, korupsi itu itu merajalela. Jadi baiknya digunakan Undang-Undang Tipikor seperti pasal 5 untuk menjerat siapa saja yang terlibat dengan kasus tersebut. Artinya Kejaksaan harus segera memanggil Sandra Dewi ini sebagai istri untuk diperiksa, meminta keterangan atau seperti apa? Memang selayaknya begitu. Jadi pasangannya itu harus diminta keterangan. Apakah dia tahu atau tidak tahu? Kebanyakan kan mereka itu kan tahu pendapatan suami ya, berapa gajinya sebulan. Terus ketika suami membawa lebih daripada pendapatannya kan dia harus tanya dari mana nih uangnya kan gitu. Mungkin selain pemanggilan ini perlu ini nggak bang, penanganan serius atau mungkin tindakan persuasif kayak mungkin penangkapan sementara gitu untuk mungkin menghilangkan barang bukti atau apa gitu bang untuk Sandra Dewinya sendiri bang. Untuk menghilangkan barang bukti tentu akan ada upaya-upaya itu. Tetapi ketika yang bersangkutan diperiksa juga alirannya, ditanya juga perusahaan mereka, kemudian perusahaan yang berafiliasi dengan itu, mertua apakah mengalir, ayah apakah mengalir, ayah ibu dan sebagainya, kakak adik dan sebagainya, itu harus diperiksa semua. Maka itu nanti menggunakan undang-undang TPPU pasti bersih gitu. Oke. Mungkin hari ini bisa dikatakan nih sempat digeledah di apartemennya untuk Kejagung sendiri untuk memeriksa. Ada kemungkinan melihat dari ini nggak bang, untuk kan beberapa asetnya nih sudah mulai disita nih, mungkin ada indikasi juga nggak bang, apa emang kalau melihat nih abang nih Kejagung ini sudah melalui prosedur yang tepat nggak untuk memeriksa hari ini di rumahnya gitu bang? Ya kalau terlibat suami atau istri korupsi otomatis sudah tepat. Jadi bisa suami diperiksa, bisa istri diperiksa, keluarganya, mertuanya, bapaknya semua harus diperiksa. Betul-betul harus diperiksa apakah mengalir seperti itu, terutama anaknya. Jadi kalau mengalir ya jadikan tersangka semua, lalu dimiskinkan. Itu. Bang, potensi untuk TPPU-nya besar nggak bang kepada si istri sendiri, memang mengingat usaha yang dijalankan? Ya besar kemungkinan, karena kalau orang korupsi gitu ya, selain berhura-hura juga bikin usaha, berbagai macam usaha. Nah, aliran uangnya itu dari mana? Ketika dialirkan misalnya katakanlah perusahaannya namanya A, mengalir dari suami atau dari istri, itu uang apa kan harus jelas pertanggungjawabannya. Dialirkan misalnya 10M misalnya, 10M itu apa, dari mana gitu loh, harus jelas pertanggungjawabannya gitu. Itu kalau misalnya seandainya emang dialirkan tetapi misalnya usaha-usaha itu tidak mengatasnamakan nama istri, itu bisa berakibat juga atau tidak bang sebenarnya? Semua bisa dijerat, apakah itu atas nama pribadi atau atas nama perusahaan. Jadi kalau korupsi itu semua bisa dijerat, ditambah dengan menggunakan TPPU gitu. Bang, tapi istri bisa berlindung nggak? Karena sebagai istri kan udah haknya mendapatkan nafkah dari suami, artinya kan tidak bisa. Contohnya istri kosasi ya, dia menolak tuh, dia memilih datang ke saya, menolak untuk menerima. Kalau dia mau menerima 47 miliar itu kan angka yang luar biasa. Belum lagi terima dolar setiap minggu 1 koper. Tapi dia tolak.
Jadi istri itu orang menolak. Apakah wajar apa tidak pendapatan suami seperti itu? Jadi Ibu Kosasi atau Ibu Rina Lauli itu menolak itu pemberian si Kosasi itu. Ya. Artinya nggak bisa apa tuh terbebas dari Nggak bisa dengan alasan apapun tidak bisa istri menerima itu, apalagi istri itu berpendidikan ya, pendidikan SMA, sarjana, S2, S3 gitu ya, harus tahu dia pendapatan suami itu apa gitu. Bang, ada tanggung jawab moral nggak sebagai apa public figure yang artinya kemarin dia sering hidup bermewah terus menjadi sorotan, bahkan para istri pun mengidamkan suami seperti suami Sandra Dewi. Jadi itulah saya bilang itu artis-artis para bintang film itu kan public figure. Jadi berikanlah kepada masyarakat kita yang berarti, bukan kemewahan. Jadi mereka itu berguna buat mendidik masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu melihat contoh, mereka kan contoh dari masyarakat ya. Tapi kalau mereka juga sendiri berhura-hura, berpoya-poya, ya masyarakat juga akan menilai gitu. Jadi ajarkanlah kepada masyarakat hidup sederhana gitu loh ya. Apalagi utang negara kita 7.500 triliun kalau nggak salah ya, utang negara ya. Sekarang belum lahir anak kita udah berutang, apalagi udah lahir kan gitu. Jadi utang itu harus dibayar itu. Sekarang sang istri, kalau kemarin kan dia masih membuka kolom komentar Instagram, artinya orang bebas fansnya. Nah sekarang dia menutup diri tuh, ditutup tuh kolom komentar, artinya dia mau menghindari dari sanksi sosial atau seperti apa bang? Ya kalau itu sih sarjana psikologi lebih tepat menjawab itu ya. Tapi kalau menurut saya sih ya memang bebannya berat juga. Kalau misalnya suami atau istrinya ditetapkan tersangka, otomatis pasangannya kan menerima bulian ya. Tapi itu adalah resiko, karena waktu menerima itu kan dihura-hurakan begitu, digentayangan kan nggak peduli dia. Nah sekarang gilirannya, wah ini ternyata uang korupsi ya, itu resiko daripada perbuatan gitu loh. Bang, jika misalnya nantinya terbukti gitu Sandra Dewi terlibat gitu dari TPPU itu nantinya akan ada hukuman berat nggak sih bang yang didapatkan? Apa kalau untuk TPPU sendiri akan Maksimum 20 tahun. Maksimum 20 tahun ya. Mungkin ini bisa dikatakan maksimum juga. Maksimum 20 tahun kalau terlibat TPPU. Nah kalau korupsi kan tergantung hakim. Paling murah 1 tahun kalau pasal 2, kalau pasal 4, pasal 3 4 tahun. Nah maksimumnya hakim gitu loh ya. Tapi abang sebagai praktisi hukum nih melihat nih, sebenarnya ini bisa dikatakan hukum maksimum nggak bang yang jika misalnya nantinya terbukti secara sah dengan jumlah total dengan kerugian negara sekitar 271 triliun, artinya ini menjadi suatu hukuman yang maksimal nggak kalau melihat sebagai praktisi hukum? Jadi kalau menurut saya, kalau ini kan korupsi sangat besar 271 triliun ya, kalau bisa dihukum mati. Setidak-tidaknya dimiskinkan gitu loh, dimiskinkan orang itu dan dipekerjakan pekerja sosial, diberikan dia pekerjaan untuk menggunting di taman, untuk menggerapikan taman, untuk mengangkat sampah dari saluran sampah dan membersihkan got gitu loh. Jadi biar masyarakat kita itu mengerti seperti ini loh yang korupsi gitu loh. Jadi biar masyarakat itu sadar gitu. Oke, sip. Cukup.